warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikil khallaq. Al-waliyyi wala waliyya min dunihi wala waq. Al-muhitu ilmuhu bi jami'il khalaiq fi jami'il afaq. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahi ala arshihi istawa wa ala mulkihi ihtawa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la didda wala munazi'a wala masyaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyrafal khalqi ala al-itlaqi ila yaumit talaq. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri dan panitia Semarak Ramadan IBN serta kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur terdalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta, Raja dari segala raja, yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang akan kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, Islam agama yang ramah dan anti radikalisme. Keberhasilan penyebaran agama Islam di wilayah Arab yang hanya dalam rentang waktu 22 tahun adalah capaian terbesar dalam waktu paling singkat dalam sejarah umat manusia. Keberhasilan yang fenomenal itu lahir dari sosok pribadi yang sangat sederhana, santun, penyayang, yang darinya Allah mengharapkan beliau dan agama yang dibawanya menjadi rahmat bagi semesta alam. Sosok tersebut tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyebutkan, Allah menyanjung Rasulnya yang membawa Al-Quran. Beliau adalah rahmat Allah yang dianugerahkan bagi para hambanya. Kaum mukminin menerima bingkisan rahmat itu dan mensyukurinya serta menyikapinya dengan baik. Sementara itu, kalangan lainnya mereka mengingkarinya dan merubah kenikmatan Allah dengan bentuk kekufuran, enggan untuk menerima rahmat dan kenikmatannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini berbagai pemahaman, pemikiran, ideologi, serta gerakan-gerakan yang terkait dengan Islam berkecambah bak jamur di musim hujan. Kedamaian masyarakat muslim Nusantara yang dulunya bangga dengan sejarah islamisasi Nusantara yang damai, yang menghargai budaya lokal, kini mulai tergoyahkan. Di awal Orde Reformasi secara masif, gerakan-gerakan radikal Islam kembali bermunculan, tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga ke daerah-daerah lain yang ada di Nusantara. Doktrin takfiri, mengkafirkan orang Islam yang tidak sepaham dengan kelompok Islam lainnya, berkembang di tengah masyarakat hingga masuk ke dalam buku pelajaran siswa sekolah menengah. Para ulama dan cendekiawan yang mengkhawatirkan pemahaman tersebut berusaha untuk mengembangkan pemahaman dan pemikiran Islam yang mengedepankan kasih sayang, mengedepankan kesantunan, toleransi, dan keseimbangan yang sejak dahulu sudah menjadi gerakan mainstream di Indonesia. Salah satu gagasan tersebut adalah Islam rahmatan lil alamin. Kehadiran gagasan ini menjadi penting di tengah menguatnya perang pemikiran dan aksi di antara gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Sejarawan menyatakan, sebuah pemikiran atau konsep adalah sesuatu yang lahir dari konteks zamannya. Dalam istilah Arab disebut At-Turas Ibnu Asri. Demikian pula dengan gagasan Islam rahmatan lil alamin ini. Secara bahasa, Islam berasal dari kata salama atau salima yang berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Islam adalah pernyataan yang absolut tentang perdamaian, dan sebagai agama, Islam adalah manifestasi damai itu sendiri. Dari kata salima,
menjadi yaslamun, salaman dan salamatan, serta kata turunan lainnya yang di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa setiap kata berasal, terderivasi, serta terkonjugasi dari kata Islam, yang secara esensial merujuk kepada pengertian damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Maka dari sini sangatlah tidak dibenarkan jika ada seseorang atau kelompok yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang radikal, Islam adalah agama yang intoleran, bahkan Islam adalah agama yang berada dalam barisan garis keras. Mereka yang mengatakan radikal, sejatinya merekalah sendiri yang paling radikal. Serta mereka yang mengatakan intoleran, sejatinya pun mereka sendirilah yang paling intoleran. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak rela jika umat muslim bersatu padu mengumandangkan kalimat tauhid serta bertekad kuat untuk menjaga dinullahi ta'ala azza wa jalla. Karena mereka tidak akan rela sampai kita umat muslim bersedia mengikuti mereka atau mengikuti agama mereka. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu masuk ke dalam agamanya. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Yang benar datangnya hanya dari Allah, serta yang salah dari pribadi saya sendiri. Ayo, kuliah di IBN Tegal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.